sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek. Qila, ditanyalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya, "Ma hamamta? Apa yang hendak engkau lakukan?" Qala, "Hamamtu an ajlis wa ada'ahu." Saya mau tinggalkan Nabi salat sendiri dan saya duduk. Saking panjangnya. Setelah 12 rakaat, setelah 11 rakaat, Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Sudah berapa? 13. Ini kita mau hitung total sholat sunnah yang sering didawamkan Nabi. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, kadang-kadang Nabi majlis ilmu. Dan setelah majlis ilmu beliau sholat duha. Yang paling banyak dirutinkan Nabi sholat duha itu 4 rakaat. Bahkan ada hadis qudsi, "Ya bani Adam, hai anak cucu Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin awwalan nahar akfika akhirah." Hai anak cucu Adam, jangan tinggalkan 4 rakaat salat duha di awal pagi, saya cukupkan kebutuhanmu di akhir pagi, di akhir hari, di akhir sore. 4 rakaat di awal pagi. Dan Nabi SAW sering sholat duha 4 rakaat. Dan sholat duhanya Nabi 2-2. Kalau beliau dalam keadaan banyak kesibukan 2 rakaat. Dan ada hadis Nabi. Saya harus ketikkan. Coba antum ketikkan di situ, Zul. Hadis Nabi mengqadha sholat tahajudnya dengan 12 rakaat sholat duha. Coba ketik di situ. Mengganti sholat tahajud yang lewat dengan 12 rakaat sholat duha. Ada? Ketemu? Hadis mana? Riwayat mana? Coba tampilkan. Iya. Muslim. Tidak kelihatan di sini. Ya, kasih besar sedikit. Lagi. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlewat sholat malam karena sakit atau yang lainnya, coba lihat itu. Beliau, tidak kelihatan itu yang di ujung sana. Bisa kau kasih geser-geser ke sini, kasih sedikit. Kasih pindah ke sini cepat. Lari Kogi. Bantu lo, bantu lo. Kasih geser sini supaya saya bisa baca. Jauhan. Sini sedikit. Iya. Kita ilmiah. Iya. Kajian kita harus berdasarkan hadis Nabi atau ayat Al-Quran. Kesini. Lagi sedikit. Ya. Tengah-tengah sedikit. Lagi. Awas. Ya. Tarik lagi. Tengah-tengah lagi. Ya. Oke, mundur sedikit, mundur. Kasih mundur sedikit. Ya. Nah, geser ke. Nah, begitu caranya. Dikasih pindah saja proyektornya. Ya, hati-hati. Nariknya hati-hati. Bisa pindah kah? Panjang Ji. Bantu Ki. Bantu dulu. Ya. Ya. Oh, satu anak kecil tidur, jangan ganggu. Nah, ibu-ibunya silakan atur tempat, biar laki-lakinya bisa lihat. Kalian kalau mau lihat sini Ki, masuk maju ke sini. Nih, ada kelihatan. Situ dulu, mau kemana? Belum terpasang. Jadi Nabi pernah nggak kelewat tahajudnya? Pernah. Apa
Apa alasannya? Karena sakit atau yang lainnya. Yang lainnya itu mungkin Nabi SAW tidak sempat bangun. Ya. Pas dengan itu. Ini hadis Muslim nomor 746. Oke? Sudah kelihatan? Foto. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathu shalah min al-laili min waja'in aw ghairihi shalla min an-nahari 12 rak'ah. Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW terlewat sholat malam karena sakit atau yang lainnya, beliau melakukan sholat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. Apa yang dimaksud pada waktu siang? Sholat duha. Berapa rakaat? 12. Kenapa 12? Karena sholat siang tidak ada ganjil, hanya sholat malam yang witir. Makanya kalau sholat malam jangan sampai tahajud tidak witir, salah, berarti genap juga. Yang bisa kasih jadi ganjil itu sholat malam witirnya, mau 1, mau 3, mau 5. Paham? Jadi jangan ada orang sholat 20 rakaat tahajud tapi tidak dia tutup witir, salah. Karena witir yang justru Nabi tidak pernah lewatkan, karena sholat malam itu ganjil. Beda dengan sholat siang. Sholat siang itu genap. Subuh berapa? 2. Zuhur 4. Asar genap semua. Coba lihat sholat malam. Maghrib berapa? 3. Isya berapa? 3 tambah 4 7. Seandainya Anda tidak witir pun 7 sudah untuk fardunya. Sekarang lihat sholat sunnahnya. 2 rakaat tahajud tambah 2 tambah 2 tambah 2 8 tambah 3 witir jadi berapa? 11. Kalau cuma sama 1 witir 9. Kalau 4 tahajud 3 witir 7. Itu yang diinginkan. Jadi malam itu harus ganjil, siang harus genap. Makanya Nabi ketika tidak bangun sholat malam yang 11 dia ganti berapa di siang? 12. Ini sholat apa namanya? Duha. 2. Jadi yang sudah rutin tahajud kemudian tidak bangun sholat malam, sholat 12 rakaat. Niatnya apa? Mengqadha tahajud sekaligus duha. Jadi 2 niat. Niat sholat duha sekaligus karena saya tadi malam tidak bangun tahajud, ya Allah. Mengerti jitu Allah. Percaya mah. Oke? Ya? Sudah paham? Ini hadis Muslim. Sahih. Ya. Coba ada hadis tadi di atasnya ini, Zul. Ada di bawah atau di bawahnya? An Umar bin Al-Khattab. Ya, kecilkan sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Umar. Kalau tadi dari Aisyah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa man nama an hizbihi, barang siapa yang tidur sampai terlewat bacaan hizb Qur'annya, au an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Perhatikan ini dari Umar. Umar bin Khattab mengatakan, barang siapa yang tidur sampai terlewat bacaan hizb Al-Qur'annya atau sebagian dari hizbnya tersebut, lalu ia membaca antara sholat subuh dan zuhur, maka dituliskan baginya seolah ia telah membacanya pada malam hari. Apa maksudnya? Membaca Al-Quran di sini sholat malam. Karena Nabi itu kalau sholat malam dia baca banyak sekali Al-Quran. Maka kalau tidak sempat bangun tahajud untuk baca Al-Quran sholat malam, maka lakukanlah itu di siang hari antara subuh dengan zuhur. Apa pertanyaan saya? Apa sholat antara subuh dan zuhur? Duha. Muncul pertanyaan, Ustadz, bagus mana? Sedikit rokaatnya, panjang bacaannya, atau panjang bacanya sedikit rokaatnya, atau pendek bacaannya tapi banyak rokaatnya? Kalau mau ikuti Nabi,
panjang bacaan, panjang banyak rakaat. Bayangkan Nabi pernah. Coba tulis di situ, saya tulis itu. Salat tahajud Nabi bersama Ibnu Mas'ud. Tulis. Ini ada hadis lucu. Salat tahajud Nabi bersama Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Tidak rugi kita datang, percaya Mekah. Iya. Insya Allah tiap kajianku banyak ilmu didapat. Iya. Masalahnya waktuku yang susah memang. Besok ke Jakarta kak lagi. Lama-lama lagi. Ya, mudah-mudahan cepat-cepat. Ada nih? Cocok nih. Hamamtu. Ini lucu juga. Hadis Bukhari ini. Ini ada kisah salat malamnya sahabat dengan Nabi. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Disingkat Ibnu Mas'ud. Ya. Maju-maju ki akhwat. Kalau daripada begini-begini ki, ya. Sini bisa. Ini sini bisa. Geser-geser tawa biar lihat orang. Ya. Lihat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailah, pada satu malam. Beliau terus berdiri lama. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Sampai aku bermaksud untuk melakukan sesuatu yang jelek. Qila, ditanyalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ditanya, "Ma hamamta? Apa yang hendak engkau lakukan?" Qala, "Hamamtu an ajlis wa ada'ahu." Saya mau tinggalkan Nabi salat sendiri dan saya duduk. Saking panjangnya. Nabi bilang, "Mau kau pergi duduk biar dia berdiri. Mau tompi ruku baru saya berdiri lagi." Coba ada hadis di bawahnya enggak? Itu ada yang faqara'u. Ini membaca Al-Baqarah. Ini. Nah, kecilkan. Lagi. Nah, ini dari Hudzaifah radhiyallahu an. Iya, langsung saya terjemahnya. Iya. Dari Hudzaifah, aku salat bersama Nabi SAW pada satu malam. Tadi Ibnu Mas'ud, sekarang Hudzaifah ibnil Yaman. Aku salat bersama Nabi SAW pada satu malam. Maka beliau membuka salat tersebut dengan surah Al-Baqarah. Berapa juz? 2 juz, 2,5 juz, 200 jilid 86 ayat. 286 ayat ji. Ya. Lalu aku berkata dalam hati, beliau akan ruku pada ayat ke-100. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Begitu kira-kira bacaan hadar. Hadar itu bacaan kalau salat malam, cepat-cepat. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Makanya Hudzaifah bilang, pas dia baca ayat Al-Baqarah dia baca Nabi. Kata Hudzaifah, kayaknya cuma 100 ayat. Itu kamera mau atur. Ya, antum geser sedikit sini. Kayaknya cuma 100 ayat. Maka kata Hudzaifah, paling 100 ruku. Al-Baqarah 286. Dia bilang, rakaat pertama ini 100 ruku. Lalu apa kemudian dikatakan? Kemudian 100 ayat pun berlalu. Dalam hatinya Hudzaifah, lewat 100. Sudah lewat berapa? 100. Beliau melanjutkan bacaannya. Lalu aku berkata, kata Hudzaifah, beliau akan sholat dengan surah Al-Baqarah 1 rakaat. Pasrah mi Hudzaifah. Kata Hudzaifah, kayaknya ikhlas Mekah ini, kira-kira begitu ya. Dia bilang, satu Al-Baqarah ini 1 rakaat. Berarti 2,5 juz. Kemudian ternyata beliau meneruskan bacaannya. Habis mi Al-Baqarah, belum piruku. Lalu aku berkata, beliau akan segera ruku. Dia bilang, mau mini ruku, habis mi Al-Baqarah. Dan ternyata beliau memulai membaca An-Nisa.
An-Nisa itu berapa ayat? An-Nisa? Tidak, Ali Imran itu yang 200. An-Nisa 176. Pasang dulu kalkulatormu akhwat. 286 ikhwah siapa? 286 tambah 176 berapa itu? An-Nisa 176. Yusuf, berapa kalkulator? Mana? 286 tambah 176 apa? 286 tambah 176 apa? 462 ayat. Oke. Hingga selesai. Kemudian beliau memulai lagi dengan surah Ali Imran. 200 ayat Ali Imran. 462 tambah 200. 662 ayat. Berapa rakaat, Bi? Baru 1. Kalau saya lari, Mak. Nggak kuat sama saya. Tapi kalau Nabi dekat aku, kuat ya insya Allah. Lalu hingga selesai. Selesai baik. Beliau membaca dengan perlahan-lahan. Nah, kasih turungi temponya. Oh, dendek. Alif lam mim. Allahu la. Coba bayangin, biar bagaimana bagusnya bacaan iman kalau 600 ayat nih. Daerah di hati, betul tidak? Jangankan 600 ayat, baru 1 halaman ku baca sholat subuh, bato-bato pinjamaahku. Dari kanan, saya bilang, aina kode kayak ini. Subhanallah. Belum selesai ikhwan, lihat sholat malamnya Nabi. Masya Allah. Apabila beliau melewati ayat-ayat yang ada di dalamnya tasbih, beliau bertasbih. Subhanallah. Terjeda lagi itu. Apabila beliau melewati ayat yang berisi permintaan, beliau meminta, Allahumma inni as'aluk. Dan apabila beliau melewati ayat yang berisi meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan. Kasih saya lagi. Zul, habis nih? Belum. Kemudian beliau ruku. Lalu mulai mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci engkau Rabb yang Maha Agung. Ruku beliau sama seperti berdirinya. Subhanallah. Bagaimana tidak encok itu pinggang. Lamanya itu ruku kodong. Kalau sama seperti berdirinya, berarti berapa ayat tadi berdirinya? 662 ayat. Salatnya Nabi kita ini Bapak Ibu. Ini hadis Muslim. Hadis sahih. Bukan dongeng. Cerita nyatanya sahabat yang salat sama Nabi, namanya Hudzaifah bin Yaman. Sama seperti berdirinya. Belum selesai. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Semoga Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Wahai Rabb, kami hanya milik-Mu lah segala puji. Kemudian beliau berdiri, lamanya hampir sama dengan rukunya. Ya Allah. Masya Allah. Jadi berdiri baca, ruku, berdiri lagi, sama durasinya, kasihan. Kalau nonton drama Korea berapa seri habis? Berhenti nonton drama Korea. Lihat, itu yang tidak bisa bikin sholat lama-lama dengan Allah. Kalau laki-laki berhenti main game. Ya Allah. Belum selesai. Kemudian beliau berdiri, sudah. Lalu beliau sujud. Kemudian mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la. Artinya Maha suci Rabbku yang Maha tinggi. Maka lama sujudnya hampir sama dengan berdirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 772. Langsung tidur kalau kita
Sujud langsung tidur. Ya Allah. Ya sampai sholat subuh itu Ustaz. Ya, sampai. Ya. Beliau bangun mulai dari jam 1 mungkin. Kenapa gitu? Ya. Kalau lama seperti itu diulang-ulang bacaannya atau dia berdoa Nabi. Boleh sekali, tapi pakai bahasa Arab. Jadi kalau Ustaz sujud lama begitu, apa dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 10 kali, boleh lebih. Kalau misalkan boleh, jadi misalkan imam sujudnya agak lama, bingung mau baca apa, ulang-ulang saja Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau kita tahajud sendiri, tidak ada imam, kita yang menentukan, maka kalau sudah baca Subhana rabbiyal a'la, sisanya baca doa. Rabbi ghafirli wali walidayya, Rabbana atina, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Baca saja, tapi wajib pakai bahasa Arab. Kalau tidak hafal, menangis begitu. Makanya hafal-hafal sedikit doa bahasa Arab. Kalau tidak hafal, cuma bisa dibaca di hati. Oke? Cuma bisa dibaca di hati. Bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar tidak boleh diucap dalam sujud. Dalam hati. Oke?